Sudah hampir setahun pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Lelah dan bosan mendera sekaligus menjadikan kewaspadaan terhadap pandemi kian luntur. Kerumunan menjadi ancaman serius namun kini tidak digubris kewaspadaannya. Informasinya kami rangkum dalam laporan khas redaksi. Tidak perlu kita menunggu acara besar, aksi demonstrasi, atau bahkan gelaran nasional seperti pilkada. Tanpa disadari, setiap hari kita sangat mudah menemukan berbagai jenis kerumunan masyarakat di berbagai lokasi selama masa PSBB. Yang paling sering dijumpai adalah kerumunan warga di berbagai fasilitas publik seperti halte, stasiun, dan berbagai moda layanan angkutan umum. Kerumunan masyarakat memang masih terjadi di stasiun KRL Manggarai karena setiap harinya ada sebanyak 8.500 penumpang yang naik ataupun turun kereta di salah satu stasiun di Jakarta Pusat ini. Meskipun peraturan protokol kesehatan sudah ditegakkan, yaitu dengan adanya pembatas-pembatas pada stasiun dan juga pengawasan langsung oleh para petugas, namun rupanya sejumlah masyarakat masih lalai untuk menjaga jarak terutamanya, yaitu ketika sedang mengantri loket ataupun ketika akan masuk kereta. Demi mendapatkan layanan transportasi umum untuk pergi ke tempat kerja, banyak warga abai menjaga jarak aman. Apalagi banyak perusahaan kini telah menerapkan jam kerja normal, seolah melupakan berbagai batasan sepanjang PSBB, misalnya pembagian shift dan jam kerja. Imbasnya, kepadatan penumpang transportasi publik termasuk KRL tidak pernah berkurang. Bulan November lalu tercatat rata-rata 400.000 orang menumpang KRL setiap hari kerja. Angka ini adalah yang tertinggi selama pandemi. Sebelumnya di masa PSBB, penumpang maksimal terhitung 300 ribuan orang per hari. Sempat khawatir ya, tapi balik lagi karena kerja itu adalah suatu kebutuhan, jadi dengan protokol kesehatan it's okay gitu, insya Allah aman. Bener sih udah agak lumayan nggak khawatir ya, karena biarpun sudah kelihatan agak normal, tapi banyak penumpang juga yang sudah banyak patuh sama protokol kesehatan kita ya. Pola kepadatan penumpang KRL terjadi terutama di kisaran jam berangkat dan pulang kerja antara pukul 5 hingga 8 pagi dan pukul 4 sore hingga 8 malam. Tidak ada pilihan lain, maka pengelola transportasi harus tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami di sini untuk penggunaan masker memang kami wajibkan. Jadi sanksinya itu lebih kepada kalau tidak menggunakan masker tidak dapat masuk stasiun. Sifatnya kami masih kepada himbauan-himbauan. Begitu juga dengan misalnya penggunaan masker antrian ini terus kami himbau dan alhamdulillah sejauh ini para pengguna KRL bisa mengikutinya dengan sangat baik. Lalu bagaimana dengan angkutan umum lainnya? Angkot misalnya. Faktanya, pengawasan jelas lebih longgar dilakukan. Meski sebagian angkot telah menandai bangku untuk membatasi jumlah penumpang, tetap saja upaya jaga jarak sulit diterapkan. Harus diakui, pelanggaran protokol kesehatan lebih sering terjadi tanpa sanksi atau teguran apapun. Lalu, apakah para penumpang merasa khawatir? Enggak, soalnya kan ada 3M itu. Istirahat cukup, makan yang bergizi, sama dibantu suplemen. Jadi yang penting saya pakai masker, jaga jarak gini Mbak. Ini kan jauh-jauh gitu. Iya. Walaupun misalnya di tengah kerumunan itu, Ibu tetap nggak khawatir? Enggak. Soalnya kan sambil berdoa juga Mbak. Ratusan ribu orang di Indonesia telah dinyatakan positif COVID-19. Kita tidak bisa hanya menantikan dan mengandalkan vaksin yang digadang-gadang mampu menekan penularan. Kedisiplinan diri menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama. Apalagi hingga kini, intervensi testing dan tracing pemerintah terbilang sangat lemah. Kalau ini ada klaster atau tidaknya, ada kasus banyak atau tidaknya, ya kembali kepada seberapa optimal ya kita melakukan, pemerintah setempat melakukan intervensi testing dan tracing itu. Melihat fakta ini, kita harus kembali mengingat dan menyadari PSBB masih diperlakukan. Bahkan yang terbaru, jam buka pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 7 malam. Begitu juga segala bentuk acara yang berpotensi menjadi magnet kerumunan massa jelang Natal dan Tahun Baru, semuanya ditiadakan. Kita harus selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan, karena itulah satu-satunya tameng terkuat kita bila benar-benar berniat menang dalam perang melawan corona. Tim Liputan Trans 7.